Pi Network node. Setiap hari, ribuan komputer di seluruh dunia menjalankan node Pi. Sebagian besar pemiliknya tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukan karena informasinya disembunyikan, melainkan karena tidak ada yang membacanya. Tanggal 5 Maret 2026, Pi Network menerbitkan sebuah laporan resmi. Bukan soal harga, bukan soal GCV, melainkan hasil dari sebuah uji coba yang sudah selesai dilakukan. 7 operator node Pi menyelesaikan tugas komputasi kecerdasan buatan untuk sebuah perusahaan robotik. Ketujuh komputer itu merespons dalam waktu kurang dari 1 detik. Hasilnya dikembalikan dalam waktu kurang dari 4 detik. Dan untuk pekerjaan itu, operator node Pi bisa dibayar dalam bentuk Pi. Ini bukan rencana yang sedang dipersiapkan. Ini sudah terjadi. Artinya satu hal, node Pi bukan lagi sekadar validator transaksi. Node Pi kini adalah unit komputasi aktif, yang bisa menghasilkan pendapatan nyata. Pertanyaannya sekarang bukan apakah node Pi memiliki nilai ekonomi nyata. Pertanyaannya adalah, mengapa sebagian besar pioner belum mengetahui ini? Video ini akan menjelaskan, langsung dari sumber resmi. Masalah global yang jarang dibahas. Kecerdasan buatan bukan lagi teknologi masa depan. Ia sudah bekerja di dalam ponsel Anda, di dalam mesin pencarian yang Anda gunakan setiap hari, di dalam sistem perbankan yang memproses transaksi Anda. Dan untuk terus berkembang, ia membutuhkan daya komputasi dalam jumlah yang terus meningkat. Bukan sedikit, bukan bertahap, melainkan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, sebagian besar kecerdasan buatan dunia bergantung pada infrastruktur milik perusahaan seperti Amazon Web Services dan Google Cloud, pusat data raksasa yang mengonsumsi energi setara dengan kebutuhan kota-kota besar. Tetapi ada 2 masalah mendasar yang jarang dibicarakan. Pertama, biayanya terus naik. Setiap tahun, mengakses daya komputasi dari pusat data terpusat menjadi semakin mahal. Kedua, kapasitas fisiknya ada batasnya. Membangun pusat data baru membutuhkan lahan, energi besar, dan investasi miliaran dolar. Tidak bisa dipercepat begitu saja. Namun ada masalah yang lebih dalam dari sekadar biaya dan kapasitas. Ada 2 kelemahan teknis bawaan yang tercatat dalam laporan resmi Pi Network. Kelemahan pertama disebut catastrophic forgetting. Ketika sistem AI terpusat mempelajari data baru, ia cenderung melupakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Bukan karena kerusakan, tetapi karena satu sistem tidak bisa menyimpan semuanya sekaligus. Kelemahan kedua disebut global state bottleneck. Sistem terpusat memiliki satu titik kendali untuk semua data. Semakin besar sistemnya, semakin lambat prosesnya, dan semakin sulit untuk dikembangkan lebih jauh. Inilah mengapa ribuan perusahaan AI rintisan di seluruh dunia tidak mampu bersaing. Bukan karena ide mereka kurang baik, tetapi karena akses ke daya komputasi yang terjangkau tertutup bagi mereka. Dan disinilah angka dari Pi Network menjadi sangat relevan. Menurut laporan resmi Pi Network yang diterbitkan pada 5 Maret 2026, jaringan Pi memiliki 421.000 node aktif yang mewakili lebih dari 1 juta CPU. Dan sebagian besar kapasitas komputasinya belum digunakan. 1 juta CPU. Tersebar di seluruh dunia. Sebagian besar dalam kondisi idle. Ini bukan kebetulan. Ini adalah arsitektur yang secara struktural mampu mengatasi apa yang tidak bisa dilakukan sistem terpusat. Tidak ada satu titik yang menanggung seluruh beban. Tidak ada bottleneck tunggal. Tidak ada batas kapasitas fisik yang memaksa berhenti. Itulah prinsip komputasi terdesentralisasi, dan Pi Network sudah membangunnya selama bertahun-tahun. Ini bukan sekadar angka jaringan blockchain. Ini adalah infrastruktur komputasi yang nyata. Dan Pi Network sudah membuktikan bahwa infrastruktur ini bisa bekerja untuk kecerdasan buatan, secara resmi, dengan data yang bisa Anda verifikasi sendiri. Bukti resmi, OpenMind Case Study. Sejauh ini kita bicara tentang masalah. Sekarang kita bicara tentang bukti. Oktober 2025, Pi Network Ventures mengumumkan investasi pertamanya. Perusahaan yang dipilih, OpenMind. Ini bukan keputusan kecil. Pi Network Ventures adalah dana investasi senilai 100 juta dolar. Dana ini tidak berasal dari spekulan pasar. Tidak berasal dari investor luar. Dana ini dibentuk langsung oleh Pi Foundation. Tujuannya satu, membangun ekosistem teknologi Pi yang nyata. Dari sekian banyak perusahaan teknologi di dunia, pilihan pertama mereka adalah OpenMind. Pertanyaannya, mengapa? OpenMind bukan perusahaan sembarangan. Mereka membangun sistem operasi untuk robot. Analoginya sederhana, seperti Android, tapi untuk mesin-mesin fisik.
Mereka mengembangkan protokol bernama Fabrik. Fabrik memungkinkan mesin-mesin berbagi identitas dan koordinasi lintas lingkungan fisik dan digital secara bersamaan. Artinya, robot di gudang, di rumah, di pabrik, semuanya dapat beroperasi dalam satu sistem terpadu. Bukan fiksi ilmiah. Ini infrastruktur robotika untuk dunia nyata. Dan untuk melatih robot-robot ini, OpenMind membutuhkan computing power dalam jumlah besar. Computing power yang tidak bisa mereka sediakan sendiri. Disinilah Node Pi masuk. OpenMind mengembangkan sebuah kontainer khusus. Kontainer, paket perangkat lunak mandiri, dirancang untuk meminta tugas komputasi dari komputer individual. Mereka mendistribusikan kontainer ini kepada operator Node Pi. Sifatnya sukarela. Tidak ada paksaan. Tidak ada biaya. OpenMind kemudian mengirimkan satu tugas nyata, proses gambar menggunakan model AI milik mereka. Tujuannya, melatih robot mengenali objek di dunia fisik. Kemampuan mengenali objek adalah fondasi dari setiap sistem robotika. Tanpa kemampuan ini, robot tidak bisa bergerak, tidak bisa merespons, tidak bisa bekerja. OpenMind melatih kemampuan ini menggunakan daya komputasi Node Pi. Bukan data simulasi. Data dari dunia nyata. Komputer para operator Node Pi menjadi bagian dari pipeline AI global. Bukan secara teoritis, secara aktual. Ini hasilnya. Data resmi dari blok Pi Network. 7 operator Node Pi berpartisipasi. Pipeline terdistribusi berjalan penuh. Seluruh acknowledgement dari 7 workers masuk dalam waktu di bawah 1 detik. Seluruh hasil inferensi kembali dalam waktu tidak lebih dari 4 detik. Deteksi objek, akurat. Label bus, terdeteksi dengan benar. Label person, terdeteksi dengan benar. Bounding box, kotak yang menandai posisi objek dalam gambar, terdeteksi dengan presisi. Ini bukan demo laboratorium. Ini komputasi AI nyata, berjalan di Node Pi sungguhan. Dan ini adalah kesimpulan resmi dari Pi Network sendiri. Pi Nodes dapat mengeksekusi beban kerja AI dan mengembalikan hasil yang berguna dengan cepat. Bukan klaim komunitas. Bukan janji pengembang. Pernyataan resmi dari tim Pi sendiri. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Apa yang kamu dapatkan sebagai operator Node? Jawabannya sudah ada dalam sumber resmi yang sama. Perusahaan AI pihak ketiga yang membutuhkan computing power dapat membayar operator Node dalam Pi. Node kamu bukan sekadar validator buku besar. Node kamu adalah unit komputasi aktif dalam jaringan AI global. Pembayarannya dalam Pi. Bukan fiat. Bukan token baru. Tetapi koin Pi. OpenMind hanya investasi pertama. Pi Network Ventures masih memiliki sisa dana yang sangat besar. Pi Foundation tidak berhenti di sini. Setiap perusahaan baru yang bergabung, berarti lebih banyak tugas untuk Node Pi. Lebih banyak tugas berarti lebih banyak peluang pembayaran untuk operator. Ekosistem ini baru saja dimulai. Implikasi untuk pioner Indonesia. OpenMind sudah membuktikan satu hal. Node Pi dapat mengeksekusi beban kerja AI. Tapi ada syarat teknis yang tidak bisa diabaikan. Pi Network saat ini sedang dalam proses upgrade protokol mainnet. Setiap node mainnet wajib upgrade ke versi terbaru. Informasi resminya tersedia langsung di minepi.com. Node yang tidak upgrade dalam batas waktu yang ditetapkan, tidak dapat berpartisipasi dalam fungsi baru, termasuk potensi AI computing. Artinya, jika Anda menjalankan node dan belum upgrade, peluang itu belum ada di tangan Anda. Cek status node Anda sekarang. Pastikan versinya sudah sesuai dengan yang tertera di halaman resminya. Banyak yang beranggapan, node hanya untuk programmer. Itu tidak benar. Node berjalan di laptop atau desktop biasa. Tidak membutuhkan server khusus. Tidak membutuhkan keahlian teknis mendalam. Instalasi dilakukan melalui aplikasi desktop, seperti menginstal software biasa. Ada 3 level partisipasi. Level pertama, komputer app. Hanya akses antarmuka, belum berpartisipasi dalam validasi. Level kedua, node. Ikut memvalidasi transaksi di jaringan. Di level ini, Anda sudah bisa opt-in ke tugas komputasi eksternal, termasuk tugas seperti yang dikirim OpenMind. Level ketiga, supernode. Kapasitas penuh, validasi dan komputasi skala lebih besar. Yang relevan untuk AI computing, level node ke atas. Bukan handphone, bukan aplikasi mobile, tetapi komputer. Sekarang kita bicara tentang konteks hukum. Ini penting untuk pioner di Indonesia. Selama ini Pi sering dianggap aset spekulatif. Argumen itu sekarang semakin lemah. Mengapa? Karena utilitas yang terverifikasi mengubah klasifikasi aset. Di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang P2SK,
aset kripto dengan utilitas ekonomi real diperlakukan berbeda dari token spekulatif. Jika node Pi menghasilkan pembayaran nyata dari perusahaan AI, Pi memiliki argumen yang jauh lebih kuat di mata OJK. Dan di tingkat internasional, framework MiCA di Eropa mensyaratkan utilitas yang jelas. Bukti OpenMind memperkuat posisi Pi dalam diskusi regulasi itu. Di Indonesia, aset kripto yang diperdagangkan di bursa resmi dikenakan pajak sebesar 0,21%, sesuai PMK 50-2025. Artinya, infrastruktur regulasi teknisnya sudah ada. Per Desember 2025, sebanyak 1.373 aset kripto sudah terdaftar dalam daftar putih Bapepti. Pi Network belum masuk daftar itu. Namun utilitas yang terverifikasi adalah syarat kunci untuk proses whitelist. Dan bukti dari OpenMind adalah argumen terkuat yang pernah dimiliki Pi untuk melewati proses itu. Ada satu data lagi yang tidak bisa diabaikan. Exchange yang sudah terdaftar resmi dalam KYB Pi Network, termasuk OKX, Bitget, Gate.io, Max, dan L-Bank. Ini bukan exchange sembarangan. Ini adalah nama-nama besar dalam industri kripto global. Daftar lengkapnya tersedia di web resmi Pi. OpenMind hanya satu bagian dari gambar yang lebih besar. Pi Network Ventures tidak berhenti di sana. Fokus investasi mereka mencakup generatif AI, fintech, e-commerce, dan gaming. Semua sektor yang membutuhkan satu hal yang sama, identitas terverifikasi. Dan Pi Network memiliki itu. Jutaan pioner sudah KYC. Ini adalah aset yang tidak dimiliki jaringan blockchain manapun di dunia. Tidak ada yang bisa mereplikasinya dengan cepat. Ini bukan keunggulan yang bisa dibeli dengan modal. Ini dibangun selama bertahun-tahun, satu verifikasi pada satu waktu. Ini bukan sekadar jaringan blockchain. Ini adalah fondasi infrastruktur AI yang sudah berjalan, dengan identitas manusia yang terverifikasi di dalamnya. Dan Anda, sebagai pioner yang sudah KYC, yang menjalankan node, Anda adalah bagian dari infrastrukturnya. Analisis kritis dan kesimpulan. Sekarang kita bersikap jujur. Apa yang sudah terbukti, dan apa yang belum. Proof of concept, berhasil. 7 node Pi memproses tugas AI. Hasilnya akurat. Kecepatannya terukur. Ini fakta. Ini data resmi. Tapi ada bagian yang masih dalam penelitian. Distributed AI training dalam skala penuh. Ini bukan hanya tantangan Pi Network. Ini adalah tantangan global. Pi Network sendiri menyatakan, dan ini terjemahan dari pernyataan resmi mereka. Pelatihan AI terdistribusi masih berada pada tahap penelitian di dunia. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh para peneliti dan perusahaan yang tertarik untuk terus mengeksplorasi apakah dan bagaimana pergeseran dari pelatihan AI yang sepenuhnya tersentralisasi menuju pendekatan yang lebih terdistribusi itu benar-benar memungkinkan. Artinya apa? Pi tidak melebih-lebihkan klaimnya. Mereka jujur bahwa ini masih berkembang. Dan kejujuran itu justru yang membuat pernyataan ini kredibel. Namun arah strateginya sudah jelas. Pi memposisikan dirinya di persimpangan 3 kekuatan, blockchain, kecerdasan buatan, dan identitas manusia yang terverifikasi. Mengapa identitas manusia yang terverifikasi itu penting? Di era deepfake dan konten yang dibuat sepenuhnya oleh AI, sistem tidak bisa lagi mempercayai data yang tidak diketahui asal-usulnya. AI membutuhkan data yang bisa diverifikasi. Data yang berasal dari manusia nyata, bukan bot, bukan akun palsu. Pi Network memiliki lebih dari 19 juta identitas yang telah melalui proses KYC. Tidak ada jaringan blockchain lain yang memiliki aset ini dalam skala yang sama. Ini bukan sekadar fitur keamanan. Ini adalah keunggulan struktural yang tidak mudah ditiru. Ini selaras dengan arah yang ditegaskan langsung oleh co-founder Pi Network, Dr. Qingdiao Fan, dalam acara Anniversary Open Network, 20 Februari 2026. Beliau menegaskan bahwa Pi sedang berfokus pada AI, dan mengajukan pertanyaan yang penting. Mengapa AI harus berhubungan dengan blockchain? Jawabannya ada dalam setiap langkah yang sudah Pi ambil. OpenMind, Pi Ventures, 421.000 node, dan 19 juta identitas KYC. Node Pi bukan lagi sekadar mesin validator blockchain. Data resmi dari Minepi.com menunjukkan satu realita baru. Node sekarang berada di garis depan 2 industri sekaligus, blockchain dan kecerdasan buatan. Pertanyaannya bukan apakah ini akan terjadi. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat? Dan apakah Anda sudah memposisikan diri dengan benar? Ini bukan spekulasi. Ini adalah hasil resmi dari uji coba yang sudah dilakukan. Pi Network menerbitkan datanya sendiri. Analisis ini sepenuhnya bersumber dari dokumentasi resmi yang tersedia secara publik.